Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia. Balik lagi bareng saya Edvan M. Kotsar di sebuah channel yang akan selalu memberimu inspirasi, motivasi, ilmu, dan juga semangat biar kamu semua tambah sukses dan tambah hebat. Makanya rugi banget kalau kamu nggak subscribe channel ini ya, dimana di channel ini banyak sharing ilmu-ilmu yang nggak diajarin di sekolah, yang diajarin di seminar-seminar berbayar mahal, tapi di channel ini kamu bisa mendapatkan ilmunya secara gratis dan hampir setiap hari saya upload video baru. Makanya langsung klik tombol subscribe sekarang juga. Dan sebelum lanjut bahas materi kali ini, oh iya saya mau kasih tahu dulu. Tema kita kali ini adalah tanda orang-orang yang lagi butuh dukungan mental. Artinya tanda orang-orang yang mungkin sedang terpuruk secara emosional, secara mental, dan butuh dukungan mental, ciri-cirinya apa, tandanya bagaimana, ya, sampai kemudian solusinya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngajakin sobat hebat semuanya buat ikutan wakaf karpet masjid bareng saya. Jadi ini udah masjid ketiga dan next kita akan ke masjid yang keempat. Kita akan pasang gelar karpet ya, karpet musola, karpet sejadah masjid yang kamu tahu sendiri ya, yang tebel Turki segala macam. Mumpung sekarang lagi baru dibolehin lagi pakai karpet dan itu jadi amal jariah kita setiap kali ada orang sholat 5 waktu ngalir pahalanya buat kita semua. Dan juga saya mau ngajakin kamu semuanya buat bergabung menjadi donatur di @nasiviraltasik di mana kita membagikan 500 sampai 1000 makanan setiap hari Jumat. Kamu bisa sedekah setiap hari, misalnya sehari 5.000, sehari 10.000 ya. Sampai akhirnya nanti di hari Jumat akan kita bagikan di waktu subuh ya sedekahnya makanan dan di hari Jumat kemana aja? Ke panti asuhan ya, ke jalanan, ke para penghafal Al-Quran, ke masjid-masjid dan lain-lain. Jadi sekali lagi saya doakan semoga kamu semuanya jadi ahli sedekah karena jangan cuma minta atau berdoa jadi orang kaya karena orang kaya belum tentu sedekah tapi orang yang ahli sedekah pasti kaya raya. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Tanda-tanda orang lagi butuh dukungan mental, ya. Kita bahas, tapi syaratnya tulis nama dan asal kotamu di kolom komentar. Kamu boleh tanggapi juga, kamu boleh bertanya, insya Allah nanti akan saya jawab, ya. Apa saja kah tanda-tanda orang lagi butuh dukungan mental? Nah, mari kita bahas satu persatu. Sebagai manusia, kita sadar bahwa nggak setiap saat kita bisa selalu happy, bahagia di dunia ini ya. Kadang kita galau, cemas, sedih, dan emosi-emosi negatif lainnya yang bahkan membuat kita ya sedih berkepanjangan bahkan terpuruk. Mungkin di antara kamu ada yang lagi ngalamin hal-hal seperti ini ya, entah karena ujian hidup, karena sakit, karena masalah ya, karena urusan rumah tangga, karena urusan finansial, ekonomi, sosial bahkan dan lain-lain. Nah, saat dalam keadaan terpuruk disinilah secara mungkin ya seseorang butuh dukungan secara emosional, psikologis dan juga mental gitu. Kebanyakan orang nggak sadar ketika dia terpuruk, dia terjatuh, dia sedih, dia galau bahwa dia itu butuh buat diobatin. Terkena gangguan jiwa. Orang selalu mengasosiasikan gangguan jiwa itu gila. Enggak. Gangguan jiwa nggak selamanya gila. Gangguan jiwa insomnia itu gangguan jiwa ya. Apa namanya, overthinking itu gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu ada dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi baru kemudian yang gila ya, ODGJ itu. Nah, orang dengan gangguan jiwa yang tingkat rendah ini bahkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 1 dari 5 orang penduduk Indonesia menderita gangguan jiwa dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Artinya kalau subscriber saya ada 130.000 ya tinggal dibagi 5 artinya 1 dari 5 orang subscriber saya gangguan jiwa, mungkin Anda orangnya ya, atau mungkin saya ya. Ya intinya adalah banyak orang yang terkena gangguan jiwa di negeri kita di Indonesia, ngangguk-ngangguk aja ya padahal kita orang Indonesia. Nah, itu semua terjadi karena apa ya, karena itu karena dia terpuruk, sedih, galau tapi nggak sadar kalau dia harus mengobati dirinya ya, harus diterapi dan lain-lain. Nah, setidaknya saya mau share tentang ada 4 tanda ya bahwa orang itu butuh dukungan mental. Nah, dukungan mentalnya seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya. Yang pertama nih, maksudnya pengalaman menangani klien-klien ya yang sering kali di coaching, curhat.
sedih, yang terpuruk dan lain-lain. Yang pertama adalah sering nangis tanpa sebab. Nah, kalau misalnya kamu adalah orang yang sering nangis tanpa sebab, tiba-tiba nangis, tiba-tiba galau, cemas berlebihan, ya, itu bisa jadi adalah tanda-tandanya. Walaupun nangis itu manusiawi, ya. Nangis itu kan respon manusiawi, ya, emosional dari kita sebagai manusia yang wajar sebetulnya ketika merespon sesuatu. Ya bahkan daripada ditahan-tahan mending dikeluarin, nangis gitu. Nah, tapi sayangnya kalau nangisnya berlebihan, kondisinya sering nangis tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba kok apa ya, dalam hati itu berat gitu, apa ya, ada ganjalan besar, ada beban yang teramat pelik, berat, seolah-olah ada sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, itu tanda-tanda yang pertama. Tanda-tanda yang kedua adalah terlarut dalam kesedihan lama dengan jangka waktu yang cukup panjang. Mungkin berawal dari satu masalah atau beberapa masalah yang kompleks, akhirnya bikin kita sedih berkepanjangan gitu loh teman-teman. Ya, sedih berkepanjangan ini bisa jadi karena luka-luka batin kita, kamu dari masa lalu, entah mungkin karena orang tua, ya, konflik rumah tangga orang tua, atau mungkin dari sikap orang tua yang toksik sama kita kepada anaknya, walau alam ya, atau mungkin bukan orang tua kita tapi saudara dan lain-lain. Itu kan di alam bawah sadar kita terbentuk tuh emosi-emosi negatif itu, jadi nggak sengaja kita tabung teman-teman. Dan kalau udah nggak sengaja kita tabung, bahayanya suatu saat jadi bom waktu meledak. Nah, dan ini bukan hanya berdampak secara psikologi, tapi secara mental. Yang bikin kita jadi pemalu, susah gaul, susah ngeblend sama orang, ya. Maksudnya susah nyambung saat kita ketemu sama orang tuh, kita selalu ngerasa dijauhin, nggak disukain, dimusuhin, nggak ditemenin. Nah, itu bisa jadi karena faktor-faktor tabungan emosi negatif kita di masa yang lalu, teman-teman. Maka dari itu penting banget buat kita untuk mereview diri kita. Jadi harus mulai membaca diri nih, membaca diri, mengenal diri, ya. Kenapa ya? Apa penyebab awalnya nih? Kemudian tulis aja, catat satu persatu. Tumpuk-tumpukan itu catat, ya. Nah, bahayanya kalau sudah sampai insomnia, bahkan sampai bikin kita kecanduan sesuatu, mulai dari kecanduan kopi bahkan, ya, kecanduan permen sampai kecanduan yang lain-lain, kecanduan minum, kecanduan narkoba, nauzubillah, ya. Nah, hal-hal itu terjadi ya karena dampak dari psikis kita yang luka-luka itu, luka batin. Gitu. Makanya harus ada self healing. Kita harus sering-sering self talk, ya. Kita harus sering-sering ngajak ngobrol diri kita untuk bisa bangkit dari keadaan tersebut. Yaitu yang kedua, jadi ada kesedihan yang berlarut-larut. Bahkan kalau kita ingat wajahnya, misalnya wajah ayah, wajah ibu, langsung yang diingat itu emosinya. Karena memang kita kalau kecil itu kalau dimarahin, yang kita ingat bukan nasihatnya kan, tapi yang kita ingat adalah amarahnya, galaknya. Makanya ini pelajaran bagi kita someday atau hari ini kita jadi orang tua, jangan sampai kita menanamkan emosi-emosi buruk, negatif sama anak-anak kita. Kenapa? Karena itu akan jadi backfire suatu hari nanti. Kita bakalan memperlakukan kita seperti bagaimana kita memperlakukan dia saat ini. Nah, yang ketiga adalah suka muncul keinginan atau pikiran buat ngelukain diri sendiri, pengen mukul-mukul diri, nyalahin diri berlebihan, ya, kesel sama diri sendiri, kadang mukul-mukul tembok, ada tuh, ya, kadang ada yang guling-guling, ya, itu terjadi gitu. Sekilas lucu kalau lagi dibahas gitu, tapi kalau memang misalnya kamu ngalamin, it's hard teman-teman, itu bukan hal yang mudah, it's not something easy. Jadi ya kita harus terus ajak ngobrol diri kita. Nah, maksudnya gini, misalnya ada perasaan benci sama diri sendiri, merasa kita menyalahkan diri sendiri karena kita nganggap diri kita punya kesalahan besar di masa lalu. Dan akhirnya kita sendiri nggak bisa memaafkan kesalahan tersebut, yang kesalahan diri kita sendiri. Akhirnya suka muncul keinginan buat ngelukain diri sendiri, self harm. Ada juga tuh saya pernah temu klien yang dia ininya ya, apa, walaupun katanya sih berusaha bunuh diri sih enggak, tapi dia pengen aja gitu. Apa namanya, pakai cutter atau pakai silet, nggak sampai ngelukain urat sih, urat nadi ya, tapi ya di sininya jadinya banyak koloid gitu, bekas-bekas luka. Nah, itu terjadi ya karena itu ada
mental illness ya, ada penyakit mental, gangguan jiwa tingkat rendah yang ada di dalam diri kita. Nah, caranya gimana biar kita nggak kayak gini? Yang ketiga ini caranya kita harus banyakin bersosial, teman-teman. Maksudnya melakukan kegiatan sosial kayak ke panti asuhan, ke anak yatim, sedekah, sampai kita ngerasain bahwa, wow, ternyata banyak yang jauh lebih nggak beruntung dibanding kita. Kita tuh jauh lebih beruntung dibanding mereka, dan mereka nggak menyakiti diri loh. Mereka nggak ngeluh, mereka happy. Kenapa saya sedih? Kenapa saya galau? Mereka aja dengan keadaan yang lebih buruk dari kita, mereka bisa bahagia. Kenapa kita tidak? Nah, saya anjurkan seringkali kayak gitu. Untuk ketemu sama mereka ya, orang-orang yang membutuhkan, dan kayak ke panti asuhan. Mereka nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi anak-anak itu happy. Dan lain sebagainya. Gitu. Jadi caranya ya teman-teman, jangan sampai kita berpikir bahwa dosa-dosa kita di masa lalu, kesalahan kita di masa lalu membuat masa depan kita gelap. Enggak. Banyak orang yang masa lalunya hancur, tapi masa depannya cerah. Dan seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih cerah. Jadi intinya adalah harus terus mau memperjuangkan, bahkan menutupi, membuktikan, ya menyelesaikan kesalahan kita di masa lalu dengan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Nah, kemudian juga biar nggak terus menyalahkan diri sendiri, coba deh hidupnya jangan cuma buat diri sendiri, tapi juga untuk kebermanfaatan sesama. Terkadang kita fokus sama diri sendiri, ya kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu terjadi karena ya kita cuma hidup buat diri kita sendiri. Gitu. Kita nggak ada kepikiran tuh buat ngebantu orang, ya nyekolahin orang, ngebantu makan orang-orang. Sampai akhirnya ya karena kita mikirinnya cuman perut diri sendiri, masa lalu diri sendiri, hidup diri sendiri, ya udah. Jadi kita bergumul, berperang, berantem sama diri sendiri gitu. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang keempat. Misalnya ketika kita merasa kesepian, kosong, hampa. Bahkan kita punya penyakit namanya SMOS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ini juga bahaya, teman-teman. Ya, misalnya contohnya kita berada di lingkungan yang ramai, teman banyak, keluarga ada, rekan kerja juga ada, tapi rasanya kayak nggak punya siapa-siapa. Kayaknya nggak ada yang mau nemenin kita gitu. Kayaknya kalau kita gabung sama mereka juga mereka nyuekin kita. Kayaknya mereka nggak suka sama kita. Nah, bisa jadi itu cuma dalam pikiran kita. Bisa jadi kamu nggak bermasalah dengan mereka. Kamu bermasalah dengan dirimu sendiri. Rasanya kayak nggak ada yang peduli, nggak ada yang menolongin. Nah, makanya coba deh fokus hidup kita bukan cuma tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang sesama, tentang orang lain. Coba lebih care, jenguk teman kita yang sakit. Kemudian ngelayat kalau ada keluarga atau orang tua teman kita yang meninggal, ikut merasakan kesedihan mereka. Baru kemudian kita ngerasa, oh wow, gue lebih beruntung ya. Oh wow, gue ternyata lebih lebih mendingan ya hidupnya dibandingkan mereka, dan mereka happy, gue pun bisa happy. Nah, hal-hal seperti itu harus kita perbaiki dan selesaikan dengan diri sendiri. Karena gini, bayangin kita hidup berapa lama sih di dunia? 50-60 tahun, bener nggak? Dan bayangin kalau 60 tahun kita hidup dengan penyakit mental, penyakit psikis, dan kita nggak pernah bahagia, rugi banget guys. Rugi banget sobat hebat. Maka dari itu, yuk kita perbanyak self-talk yang positif. Misalnya kalau diri kita lagi banget ya, aduh kok nyesel banget gitu. Nah, kita tuh nasehatin diri kita harus tegas sama diri sendiri. Enggak, masa depan lu masih cerah. Ayo bangkit Advan. Ayo lu bisa, Van. Ya. Kalau lagi malas, ayo lu bisa kerjain sekarang, lu bisa, lu semangat, lu bisa. Kita harus motivasiin diri sendiri. Nah, terus gimana caranya biar kita mendapatkan dukungan emotional, psychological, dan mentally? Ya, caranya adalah mulailah hubungan yang lebih dekat dan hangat dengan lingkungan sekitar, mulai dari keluarga. Fokusnya bukan lagi nunggu diberi, tapi memberi. Ya, jadi memberi bantuan, memberi solusi, nolongin, bantuin, melayani, ya, mulai dari melayani ibu kita, ayah kita, teman kita, adik kita. Nah, mungkin selama ini kita cuma ngerasa pengen dilayani. Akhirnya ketika mereka kurang, anggapan kita kurang melayani kita, akhirnya itu tadi kita kecewa. Nah, kemudian juga mulai bertetangga. Kalau cowok mulailah aktif di masjid lingkungan kita. Itu baru deh mulai hati mulai tenang, berkumpul sama orang-orang yang satu frekuensi, mulai gabung ke komunitas ya. Mulai bersosial, karena sejatinya manusia ini makhluk sosial. Hal-hal ini terjadi bisa jadi karena kita kurang bersosial.
Kemudian banyakin introspeksi ya dalam keadaan kita bersosial tadi. Dan cari circle yang suportif. Nah, tidak semua circle, tidak semua komunitas, tidak semua tempat sosial adalah orang-orang yang positif. Kalau pas kumpul ternyata malah jelekin orang, dumel, negatif, vibes-nya negatif, tinggalin aja, cari yang lain. Gak usah takut dimusuhin, cuek aja. Gitu ya. Dimusuhin sama orang-orang negatif itu biasa. Oke. Kemudian yang ketiga, coba perlahan membuka diri untuk diberikan nasihat, untuk diberikan masukan, ya. Mulai ikut kajian agama, mulai kemudian ikut pelatihan-pelatihan, ya. Kemudian banyak coach-coach psikologi, soul healing dan segala macam, ikut coba. Sampai akhirnya kita bertemu dengan orang-orang yang lebih parah dan akhirnya kita kayak berobat jalan gitu. Sampai akhirnya kita sendiri ikut, oh ya ternyata ini yang harus gue perbaiki. Dan jangan merasa paling benar, itu intinya ya. Jadi harus selalu membuka gelas kita, mengosongkan gelas untuk mendapatkan ilmu, masukan, dan nasihat. Kemudian nggak usah malu buat mengakui kalau lagi butuh pertolongan gitu ya. Kalau kita udah menemukan orang yang memang paling cocok, entah itu dari sisi profesional, coach, psikolog, dan segala macam, sampai kemudian sahabat, atau bahkan orang tua kita, akuin aja. Sampaikan. Ya, sampaikan. Bahkan nangis pun nggak apa-apa gitu ya. Daripada nangis tiap hari, mending nangis sekali, dikeluarin, dan kemudian biarkan mereka menasehati kita. Jangan pas mereka nasehatin, kita malah nggak suka, nggak seneng gitu. Nah, karena kenapa? Mereka netral, mereka melihat dari luar, bukan dari sudut pandang orang yang memiliki masalah tersebut. Maka insya Allah lebih jernih pola pikirnya ya. Nah, kemudian yang kelima, kita bisa berkonsultasi ke psikolog dan psikiater. Jadi kalau udah terlalu akut gitu ya, udah stadium tinggi masalah mental kita, baru kemudian kita hubungi para profesional tersebut. Nah, semoga sharing saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Doa saya semoga yang hari ini merasa sering galau, sering sedih, ya, kemudian butuh pertolongan mental, terpuruk secara emosional, terpuruk secara psikis. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesembuhan ya. Banyak-banyakin self talk, banyak-banyakin zikir, banyak-banyakin baca Al-Qur'an, itu saran saya. Ya, atau apapun agamamu, sesuaikan ya. Dan saya juga sekali lagi mengajak teman-teman untuk berbagi, karena ketika kita rilis energi kita, ya, energi positif kita, itu akan berbalik menjadi energi positif yang dahsyat luar biasa. Makanya ayo wakaf, ayo sedekah, karena sejatinya kita hidup di dunia adalah untuk mengumpulkan amal jariah sebanyak-banyaknya. Untuk info lebih lanjut, tinggal klik aja link yang udah saya sediain di kolom deskripsi, atau follow aja Instagram saya @edvanmkautsar. Kamu juga bisa berkonsultasi di kolom komentar dan juga di DM saya di @edvanmkautsar. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa komen di bawah ya. Salam sukses bahagia, jangan lupa subscribe. Saya Edvan M. Kautsar undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bahagia. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.